Shalom, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, pada saat ini saya ingin mengajak kita semua belajar dari seorang tokoh Alkitab yang begitu luar biasa dalam menjalani prosesnya, dimana ketika ia dibenci oleh saudara-saudaranya, ketika ia dijual, ketika ia dijadikan budak, ketika ia difitnah, bahkan ketika ia dimasukkan ke dalam penjara. Dan dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Siapakah nama tokoh ini? Dia adalah Yusuf. Saya ingin mengajak kita merenungkan satu tema, yaitu belajar dari teladan hidup Yusuf. Kisah Yusuf ini ditulis di kitab Kejadian, pasal yang ke-37, pasal yang ke-39, sampai dengan pasal yang ke-50. Dan saya akan menceritakan secara singkat dari kisah Yusuf ini. Jadi, Yusuf adalah anak dari Yakub. Yakub mempunyai 12 anak laki-laki. Dan Yusuf adalah anak yang paling dikasihinya, sehingga Yakub membuatkan Yusuf jubah yang maha indah. Dan hal itu membuat saudara-saudaranya iri dan benci kepada Yusuf. Apalagi ketika Yusuf menceritakan soal mimpinya, di mana saudara-saudaranya, ayahnya, bahkan ibunya sujud menyembah kepada Yusuf. Hal itu membuat saudara-saudaranya benci kepada Yusuf. Dan pada suatu ketika, pada saat saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya di dekat Sikem, Yusuf disuruh oleh ayahnya untuk pergi melihat saudara-saudaranya. Dan ketika saudara-saudaranya melihat Yusuf dari jauh, mereka merencanakan sesuatu hal yang buruk kepada Yusuf. Bahkan mereka merencanakan ingin membunuh Yusuf. Sesampainya Yusuf di tempat saudara-saudaranya, mereka menanggalkan jubah yang maha indah itu. Mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang kering. Pada waktu itu, lewatlah rombongan orang Midian yang ingin pergi ke Mesir. Maka Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kepada rombongan tersebut dengan harga 20 keping perak. Dan mereka mengadakan tipu muslihat kepada Yakub, bahwa mereka menceritakan kalau Yusuf sudah diterkam oleh binatang buas. Di Mesir, Yusuf dijual kepada Potifar, kepala pengawal raja. Tuhan menyertai Yusuf sehingga apa yang dibuatnya berhasil, dan tuannya mempercayakan seluruh pekerjaan kepada Yusuf, sehingga ia tidak perlu lagi mengatur apa-apa selain daripada makanannya sendiri. Di rumah Potifar, Yusuf digoda oleh istri Potifar. Bahkan ia dituduh berbuat hal yang tidak senonoh kepada istrinya, sehingga ia dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara, Yusuf menafsirkan mimpi juru minum dan juru roti. 2 tahun kemudian maka bermimpilah Firaun. Dan Firaun memanggil seluruh orang pintar di Mesir, tetapi tidak ada yang bisa mengartikan mimpinya, sehingga dipanggillah Yusuf. Dan Yusuf menafsirkan mimpi Firaun itu tentang 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan. Dan Yusuf diberi kepercayaan untuk mengumpulkan kelebihan makanan dan menyimpannya, sehingga Yusuf menjadi orang kepercayaan Firaun dan menjadi seorang yang berhasil di tempat di mana ia dijual dan menjadi budak. Dia menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir pada waktu itu. Dan kelaparan pada saat itu tidak hanya terjadi di tanah Mesir, tetapi juga di luar tanah Mesir, sehingga saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk membeli makanan di tanah Mesir. Tetapi saudara-saudara Yusuf tidak mengenali Yusuf karena Yusuf memakai pakaian orang Mesir dan menggunakan juru bahasa untuk berbicara dengan mereka. Tapi pada akhirnya Yusuf menyatakan diri kepada saudara-saudaranya, bahkan Yusuf memaafkan semua kesalahan saudara-saudaranya. Sangat begitu luar biasa, bukan, kisah dari Yusuf ini? Teladan apa yang dapat kita pelajari dari kisah Yusuf ini? 2 hal penting yang ingin saya bagikan kepada kita semua. Yang pertama, Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan, sehingga apa yang diperbuatnya berhasil. Kita dapat melihat di Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saya ulangi kalimat dari perkataan Yusuf ini, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Wow, ini adalah bukti ketaatan dia, ketaatan Yusuf kepada Allah. Dan di
Dan di pasal yang ke-41 ayat yang ke-16, firman Tuhan berbunyi demikian, Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberikan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Yusuf menyatakan bahwa Allah lah yang berkuasa mesejahterakan kehidupan kita ketika kita takut akan Dia. Bukan semata-mata kekuatan kita, tetapi itu semua atas pertolongan Tuhan. Dan ini adalah bukti bahwa Yusuf adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dan kita dapat melihat kisahnya di kitab Kejadian pasal yang ke-42 ayat yang ke-18. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, buatlah begini maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Aku takut akan Allah, kata Yusuf. Di kitab Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-27 firman Tuhan berbunyi demikian, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dan di kitab yang lain di Mazmur pasal 25 ayat ke-14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Teladan Yusuf yang kedua adalah Yusuf adalah orang yang tidak dendam, dan dia mengampuni kesalahan saudara-saudaranya. Kita dapat melihat di kitab Kejadian pasal yang ke-45 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5. Firman Tuhan berbunyi demikian, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Bayangkan ketika dia menyatakan diri kepada saudara-saudaranya, dia terlebih dahulu menenangkan hati saudara-saudaranya. Katanya, janganlah kamu bersusah hati dan menyesali bahwa kamu telah menjual aku ke sini. Sebab ini adalah rancangan Allah bagi kita, katanya. Luar biasa. Dan kita dapat melihat di Kejadian pasal 50 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Firman Tuhan berbunyi demikian, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Luar biasa. Ketika saudara-saudaranya bersusah hati karena mereka takut kalau Yusuf akan balas dendam kepada dia, tapi Yusuf adalah orang yang penuh kasih. Dia mengampuni saudara-saudaranya, bahkan dia menenangkan hati saudara-saudaranya. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika orang-orang di sekitar kita atau orang lain merancangkan kejahatan kepada kita, merancangkan sesuatu yang jahat kepada kita, jangan pernah bersusah hati. Ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, orang-orang boleh merancangkan yang jahat kepada kita, tetapi kebaikan, pertolongan, perlindungan daripada Tuhan tetap nyata di dalam kehidupan kita, asal kita tetap bertekun, percaya hanya kepadanya. Kita melihat Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-13, firman Tuhan berbunyi demikian, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.